Swastiastu Semeton, kembali lagi sama saya di Nongki Nongkrong Kita. Nah, hari ini aku mau podcast Semeton. Jadi aku jelasin dulu sedikit dari di awal. Nanti siapapun yang duduk di sini, siapapun yang saya undang, dia harus melewati tantangan yang saya berikan, yaitu harus bisa metuasan dan menjajahitan Semeton ya. Entah itu cewek atau cowok harus bisa. Nak Bali harus nawang mejahitan. Sing gitu Semeton. Ya, sekarang hari ini aku kedatangan bintang tamu yang katanya sih artisan arak. Ini dia Komang Boim. Silakan masuk. Hai. Halo Mas, Halo. apa kabar? Kabar baik. Gimana kabar nih? Baik, Astungkare. Podcast pertama yang diundang nih. Iya, benar. Ini tamu pertama spesial, yaitu Komang Boim. Emang Halo. Mang Boim namanya? Ya, Coba kalau jelasin dulu. kalau nama asli halo. Nah, Kalau nama asli sendiri sih Komang. Komang Sedana Putra ya. Cuman sering dipanggil Boim. Itu nggak tahu juga sih kenapa bisa dipanggil Boim. Itu dari kecil sih ya dipanggil Boim itu. Jadi sudah melekat di hati masyarakat sih yang kenal-kenal dengan saya. Pak saya selalu panggil tuh Mang Boim atau Mang atau Boim, panggil kadang hanya segelintir umatnya sih manggil saya Sedana. Emang terinspirasi dari siapa dulu kok bisa dipanggil Mang Boim di sini? Itu nggak ngerti ya. Kurang tahu juga sih, mungkin ya dari ibu sih sempat nanya, kok dipanggil Boim? Iya dulu ada kayak film Lenong Rompi itu, ada namanya Boim tuh, rambutnya keriting. Oh, dulu rambutmu keriting? Iya, tapi sejak kenal Pomit, rambut saya lurus sih. Weh, Pomit. Masuk, masuk. Nah, habis itu karena muka saya dibilang mirip sama dia, dipanggillah saya Boim. Oh, Seperti gitu. itu. Jadi sebenarnya namanya Komang Sedana Putra, tapi Ya. sering dipanggil Boim. Benar-benar. Oke. Mang, kamu ini kerjanya apa sih sekarang? Untuk hari ini sih saya lagi berkecimpung di alkohol ya, karena ada storytelling yang nggak bisa saya tinggal dan saya sangat bersyukur bisa mengenal alkohol. Banyak banget kehidupan, baik itu dari susah, senang, sampai kemarin pas corona saya ter-PHK di industri pekerjaan. Alkohol juga yang menyelamatkan saya, sehingga saya bisa berdiri sekarang, guys. Oh, berarti fokus di alkohol. Ya, Kalau boleh tahu itu araknya legal atau ilegal? kalau arak saya sendiri, araknya sudah legal sekarang. Apa nama brandnya? Kalau brand saya sekarang yang baru launching ini, itu namanya Sajeng Patala. Cuman saya nggak bawa sampelnya, masih di pabrik gitu, dia. di pabrik. Itu katanya tadi saya sih sempat lihat di Google. Itu namanya dia itu ada di Google jadi artisan arak, benar? Iya, benar sekali itu Kok sih. entar dulu, kok bisa masuk di Google? Itu siapa yang masukin di Google? Itu kemarin waktu Dishub Denpasar sempat mewawancarai saya. Oh, kalau saya juga baca itu Tribun Bali kan Iya, masalah Tribun juga. Bali ada, Detik juga Detik.com. ada. Iya. Sampai di sosmed yang lain pun ada. Itu saya diwawancarai gimana sepak terjang arak sekarang setelah dilegalisasi oleh Bapak Gubernur, apa mencapai peningkatan penjualan, sedangkan kan arak itu kemarin-kemarin kan banyak orang takut mengkonsumsi karena ada beberapa oknum yang mengoplos arak Bali itu sendiri. Seperti itu. Jadinya kami dari pengrajin alkohol atau pengrajin tua, kita berusaha untuk meyakinkan masyarakat bahwa arak yang kita produksi ini itu pure dari alam, bukan dari campuran bahan-bahan kimia itu sendiri. Oh, gitu. Berarti artisan Sajeng Patala. Ya, itu benar sekali. kamu buat atau gimana? Atau dari kelompok arak di mana gitu?
Oh, kalau itu sih kemarin pada saat pandemi ada sayembara yang diikutin Koperasi Arak Semeton Bali. Dia yang mewadahi dan ada salah satu investor yang ingin melegalkan arak tersebut. Jadi kita dari 600 sekian arak itu kita berkreativitas, bercreate minuman yang pertamanya produk asli dari Bali atau Indonesia, tapi tetap kita berusaha melestarikan budaya Bali. Jadi kalau arak sendiri sih bukan arak sih namanya, tapi kalau zaman Bali kuno tuh dibilangnya itu sajang rateng. Sajang rateng. Ya. Karena arak itu sendiri itu dari Arab. Dan di sana dibilang araki. Setelah itu diadaptasi oleh Cina. Itu sebagai metode pengobatan untuk mencari alkohol. Nah, waktu pada saat penjajahan Cina ke Bali, diajarinlah masyarakat Bali itu cara membuat minuman beralkohol yang disebut arak. Dulu sih dipanggilnya tuh sajang patala. Biasa ada sajang rateng. Itu pun dibagi dua, ada namanya sajang matah, itu tua. Ada namanya tuh sajang tasa, yaitu arak. Oh, ada dua macamnya. Ya, sajang matah itu berasal dari tua yang diambil dari 3 pohon asli Bali atau dari Indonesia. Yang pertama ada pohon kelapa, pohon lontar, dan pohon jake. Itu 3 pohon yang tanpa ada buah, tapi dia memiliki sari bunga. Nah, sari bunganya itu para petani itu pagi hari, bayangin aja pagi hari mesti bangun, setelah selesai ngopi, mereka manjat ke atas pohon. Tingginya mungkin sekitar 10-20 meteran tuh tingginya. Itu diiris untuk mendapatkan sari itu. Irisan pertama itulah dipasanginlah wadah kayak ember, dibiarinlah tuh netes tua itu sendiri. Setelah paginya tuh naik, ntar mungkin siang atau sorenya tuh baru mereka turun. Dan ada sejarah unik nih waktu saya Apa itu? ke desa mana itu, daerah Karangasem di Sedeman. Bukan, daerah Sedeman ke utara lagi di Sangkan Gunung. Oh, Sangkan Gunung. Ya, berarti pabriknya di sana? Pabriknya di Karangasem di Manggis. Oh, Manggis. Ya, cuman kita bekerja sama dengan petani di Sedeman, di Sibetan, kita bekerja sama. Nah, untuk mitosnya sendiri dapat unik nih. Jadi pagi harinya tuh sebelum mereka naik pohon jake, itu tua yang terbaik tuh pohon jake, baru lontar, baru yang namanya kelapa. Ntar dulu, arak sajang patalanya pakai arak apa? Untuk sajang patala kita menggunakan arak jake. Oh, jake. Ya, makanya kita sempat survei ke Sangkan Gunung karena mereka Pencetus arak. Bukan pencetus, mereka sangat banyak memiliki pohon jake di sana. Dan mitosnya kalau pada saat panen tua di pohon jake, tidak boleh marah, bertengkar dengan saudara atau istri dan keluarga, tidak boleh dalam keadaan sedih. Kalau itu gitu. Ya, dan bajunya pada saat mau panen tidak boleh diganti. Harus itu Ya, terus. benar. Itu mitosnya karena kalau sempat dilanggar, tua yang dihasilkan itu tidak lebih dari 3 liter. Pasti 1 liter, kadang nggak isi tua sama sekali. Jadi kalau pada saat panen itu harus dengan hati gembira. Harus happy Harus berarti happy. ya. Karena gimana kita itu mencari inti sari bumi. Oh iya, benar. Kalau di Bali sendiri dibilangnya itu sari pertiwi. Oh, sari pertiwi. Ya, karena itu kan pertiwi kan tanah. Dan pohon jake itu kan asalnya kan dari tanah. Jadi itulah sari pertiwi yang dibilang sama warga di sana. Gitu. Lumayan ribet sih prosesnya tuh, tapi kita berusaha untuk meyakinkan masyarakat bahwa arak yang kita buat oleh tim teman-teman yang saya buat itu pure dari alam tanpa ada bahan-bahan kimia. Dan 100% Astungkara organik ya. Ya, jadi saya dengar-dengar juga Astungkara katanya gubernurnya sudah melegalkan arak Bali ya.
Ya, gubernur sudah melegalkan arak Bali, hanya saja nih tanggapan masyarakat nih ya. Bukan arak itu dijual beli bebaskan di warung-warung. Jadi arak yang dilegalkan oleh Bu Gubernur itu adalah arak yang dibuat langsung oleh petani atau petaninya sendiri yang dilegalkan oleh gubernur. Jadi dari ada regulasinya dari petani, dia harus mengoper ke koperasi atau ke pengepul dulu. Setelah di pengepul atau di koperasi, lebih untuk nasionalnya sih koperasi. Setelah dari koperasi, baru dioper lagi ke pabrik. Setelah dari pabrik, diraciklah oleh artisan-artisan. Ya, seperti saya meracik. Setelah hasil meracik, atau sudah diproses, baru kita bawa ke lab. Seperti itu. Jadi hasil labnya itu baru kita tahu hasilnya apakah ada kandungan metanolnya atau asetonnya. Yang kita carikan kandungan etanolnya. Biasanya sih kaum hawa dipakai buat bersihin kuku tuh ya. Pasti mbaknya juga tahu dong aseton. Ya, aseton tahu. Baru yang namanya D1 atau sod aseton and etanol. Kita singkirkan 3 bahan tersebut, baru kita dapatnya namanya etanol. Tapi etanol itu pun kalau di standarnya kita cari etanol itu pada saat dibawa ke pabrik atau ke lab, kita bawa ke lab, pada saat kita proses ke lab pengecekan, di sana bakalan terlihat kalau alat penyulingannya itu dipakai dari besi, aluminium, dia tuh bakal ketemu yang namanya ZN atau zat besi. Kandungan besi. Jadi kandungan besi itu kalau didiamkan lama, dia akan merubah aroma. Dan itu juga lumayan berbahaya di dalam tubuh. Itu pun ada kandungan merkurinya. Kandungan merkuri itu biasanya tertimbun dari aluminium yang dipanaskan di atas suhu 90 derajat. Itu bakalan timbul merkuri. Itu bisa merusak organ tubuh, contohnya kayak ginjal, liver. Bahaya ya. Iya. Makanya kita selalu proses itu benar-benar kita menggunakan alat itu dari stainless yang benar-benar 100% food grade. Dan itu ya lumayan tebal sih. Jadinya untuk keamanan langsung karo aman sih ya sebetulnya ya. Oke, panjang banget kalau diceritain soal arak ya. Dan setelah proses itu Mbak ya, hasil 1 botol kita taruh di pabrik pada batch pertama atau proses pertama. Jadi kalau kita kan nggak tahu namanya manusia, pengennya kan nggak pernah puas. Kurang mabuk ini, tambah dikit alkohol. Alkohol yang dipakai itu alkohol medis biar cepat mabuk. Tiba-tiba dia meninggal, dia minum minuman produk arak. Mau nggak mau dong arak jadi kambing hitam lagi. Nah, fungsinya saya menaruh 1 botol itu di pabrik. Kalau terjadi seperti itu, otomatis polisi-polisi itu bakal mengecek dong. Minum arak apa sih diminum ini kok segini? Dibawalah tuh ke lab. Ternyata ada kandungan metanol, merkuri, dan ZN. Ya, atau timbal. Otomatis kan dicari, semua Sarjang Patala sampai seperti itu. Dicari dong pabrik. Udah, saya sudah ada backup-nya ini, arak yang kemarin. Itu pun saya plester, dan di plester itu ada tanda tangan saya loh. Oh gitu. Iya, jadi kalau ada yang palsu itu gimana, dibuka aja, dipasang lagi, tanda tangannya itu bakalan hilang. Bakalan ada bercak dia. Seperti itu. Jadi, kedua produk itu bakalan dibawa ke lab, terus dites. Sarjang Patala ini sudah pasti ini nggak ada kandungan tersebut. Yang ini ada, otomatis yang si korban tuh yang meninggal ini dicampurlah minumannya menggunakan alkohol medis itu, segitu. Jadi kita ada backupan sih. Jadi Astungkara produk kita tuh aman. Udah jalan 3 tahun dah produk kita. Udah di mana aja, kemana aja araknya melanglang buana nih? Yang kemarin untuk pemasaran itu daerah Canggu. Karena Canggu kan banyak bule-bule. Ya, padat. Habis itu bule-bule itu lebih senang meditasi. Oh gitu. Dan soalnya produk saya ini itu mengandung rempah-rempah. Ya, rempah-rempah Indonesia. Soalnya kan Indonesia terkenal dengan rempah-rempahnya yang terbaik. Jadinya saya kombinasikan itu dengan arak Bali sebagai tradisi dari Bali ini sendiri. Dan saya campur rempah Nusantara. Tapi di Bali sendiri ada kok rempah-rempahnya itu.
Kita juga bekerja sama dengan petani. Jadinya ada terbentuk ekosistem di dalam Bali ini. Jadi kita tuh seperti filosofi dari hulu ke hilir. Seperti itu. Dari yang susah kita gituin jadi permudah seperti itu. Berarti berapa lama, berapa bulan sekali atau berapa hari sekali sih buat araknya itu? Kalau membuat arak sendiri itu kita menggunakan kalender Bali ya. Ada kalender-kalender Bali tertentu yang harus diproses. Contohnya kayak pada saat purnama, kita proses pembuatan arak itu. Harus purnama. Ya, karena ada energi yang positif yang merasukin arak tersebut sehingga araknya itu mataksu. Oh gitu. Ya, hari-hari baik. Dan itu pun pada saat agingnya pun orang Bali pasti nawang dong. Setelah melahirkan ada istilah mesebel abulan pitung dina. Ya, kita pun seperti itu. Abulan pitung dina itu 1 bulan 7 hari atau 37 hari ya. 37 hari ya, benar. 1 bulan 7, ya benar. 37 hari kita proses tuh selama 37 hari, tujuannya kita tuh menetralisir hal-hal yang negatif biar bisa menjadi hal yang positif. Ya, Makanya kita sebut minuman yang saya buat itu Sajang Patala. Patala itu adalah 7 unsur kejelekan manusia. Contohnya kayak serakah, rakus, suka berbohong. Nah, banyak lah pokoknya 7 unsur manusia yang jelek-jelek lah itu. Kita rangkum semua. Tercantum Ya, di nama di nama Sajang Patala. itu. Kita rangkum, kita jadikan dia hal yang positif. Berbohong itu boleh jika keadaan terdesak. Habis itu apalagi kayak kejahatan boleh. Contohnya Robin Hood, dia mencuri loh. Tapi hasil curiannya itu buat Untuk rakyat. bersedekah. Iya, benar. Ya, benar-benar. Dia mencuri, dia berbohong oleh sang raja, tapi tujuannya baik. Nah, kita rangkum lah itu semua. Hal yang negatif yang di masyarakat tuh, di manusia khususnya, kita rubahlah menjadi hal yang positif. Seperti itu sih filosofi dari Sajang Patala. Ya. Oke ya, kalau kita menceritakan itu terlalu panjang. Nah, kita next saja ya. Oh iya, tadi Mbaknya nanya kemana saja orang Buana ya? Oh Gimana? iya, benar-benar. Yang pertama daerah Canggu. Ya, benar. Habis itu ke Ubud, kita ke utara dulu, habis ke Ubud, ke Blelek, Singaraja, baru ke Jimbaran, Uluwatu, sampai di Legian. Oh, semua Ya, udah masuk ya. di Bali sudah menggunakan produk-produk kita. Terutama yang target kita kan Horeca, hotel, cafe, and restoran. Mereka sudah pakai produk kita karena tercangkup semua itu. Mau dipakai masak bisa, dipakai gitu. minuman juga bisa, dan bartender-bartender ahli-ahli itu sudah bisa meng-create minuman tersebut. Karena kan di Bali sudah terkenal dengan mixologinya. Mixologi itu merubah hal-hal yang aneh, yang unik, Ya. apalagi ya yang di makanan itu dirubah dengan mereka menjadi minuman. Itu sudah saya komplekin jadi satu paket dalam satu botol itu. Gitu. Oh, berarti arak Sajang Patala itu dibuat mixologi, dicampur lagi Ya, ke minum-minuman ya. yang lain itu seperti Dijadikan buah kayak gitu, ya. Iya, dijadiin koktail. Oh iya. Tapi iya, dengan iya. cita rasa Nusantara. Oh iya, rempahnya Iya, itu rempahnya keras itu ya. keras. Kemarin aja VOC ke sini ngambil rempah. Oh iya. Sekarang gimana caranya biar luar negeri itu mengambil minumannya kita dan memasarkan ke jalurnya mereka, ke perdagangannya mereka. Oh, Ya, ini ada arak Bali nih. Ya, semoga araknya makin meluas ke luar negeri. Ya, untuk luar negeri sendiri sih baru Hong Kong kita jamain, Hong Kong Udah dan nyampe Jepang. Hong Kong. Sudah. Wih, astungkare. Dan terakhir sudah lolos di ISO di Aussie. Aussie. Ya, sudah Aussie dan Wih. Amerika. Untuk pengirimannya sendiri gimana itu? Untuk pengirimannya sendiri kita menggunakan logistik internasional. Oh gitu, berarti udah kerjasama Ya. sama itu ya? Jadi kita compare dengan arak-arak legal yang ada seluruh Bali. Kita jadiin satu koli, baru kita bawa ke ekspedisi internasional. Seperti itu. Oke. Lu panjang banget ceritanya, guys. Ini sebelum kamu menemukan arak ini,
Mm-mm. Berarti kan dulu kerja Ya. di sama orang. Ah, Berarti ah. kan sekarang ya Sungkara usaha sendiri. Ya, Astungkara dah sudah. Nah, sekarang masih kerja sih di Sajeng Patalanya ya, Ya. kerja di Sajeng Patalanya. Tapi Sajeng Patola itu di sana tuh kayak nggak ada tekanan gitu. Saya tuh datang tuh Bebas ya jadinya bebas, ya. happy. Ya. Jadi waktunya saya datang, oh hari ini aku harus datang nih, udah datang. Mm-mm. Jadi kayak sebulan tuh bisa dihitung lah, Ya, nggak ya. kayak dulu kerja jam segini, apalagi waktu Ya, di villa tuh dong. harus kerja jam segini, jam segini. Ada breakfast jam segini, harus segini. Ya sekarang Astungkara sih. Iya, berarti dulu itu ada titik terendah nggak? Ada Apa itu? yang kemarin waktu umur berapa tuh ya, 23 kayaknya tuh. 23 baru nikah nggak sih itu? 23 ya, Di baru-baru tahun nikah. pertama Ya, pernikahan. baru-baru pertama nikah. Dulu masih gaji 19. Ya, Dan itu 8 tahun yang lalu itu bukannya udah lumayan tuh gaji 19 itu. Apa masih standar, masih kecil banget itu gaji segitu? kalau 19 sih itu waktu kalau masih single ya dibilang cukup. Tapi karena masih Karena ada sudah tanggungan. tapi karena sudah menikah, Mm-mm. jadi ada tanggungan lain ditambah lagi. Habis nikah itu ada utang juga dong. Ya. Saya nggak tahu bisa punya utang. Terus sudah Kenapa ya selalu kalau orang Bali itu menikah walaupun gimana kita berusaha pasti ada hutang habis Iya. itu ya. itu udah nggak tahu. Untungnya masih ada motor, jadinya Ya. sekolah lagi dia. Bisa ngelunasin itu, jadi nutup utang buat nambah hutang. Nah, Seperti aduh. itu. Habis itu kemarin sih baru-baru ini tahun 2020 lagi punya hutang lumayan besar, Mm-mm. ditambah si corona. Oh iya. Kemarin benar. sebelum PHK itu sebulan cuma 4 kali kerja. Paling banyak 8 kali sebulan. Ya gajinya cukup buat makan sama bayar operasional rumah lah, seperti itu aja. Belum lagi kalau orang Hindu tuh Merainannya merainan. itu ya sebulan tuh Ya. 8 kali rainan. Dan itu harus kita itu jalanin. harus jalanin Ya, melihatnya. melihatnya namanya. Harus itu. Tapi nggak tahu dari mana ya bisa Rezeki itu ada ada uang aja itu ya. bisa untuk merainan, bisa buat makan, Iya. bisa buat operasional, bisa. Padahal di dompet tuh Rp1.000 nggak ada. Yang penting itu kita sebagai manusia itu harus tetap berdoa dan berusaha. Semuanya pasti akan dilancarkan. Bukan Ya, benar begitu? sekali, betul. Ya, benar. Di sini tuh harus ada tantangannya. Kenapa? Kalau udah duduk di sini Aha. harus bisa metuasan dan menjahitan. Oh, Kamu bisa menjahitan nggak? bisa. Oke, kita tantang dia guys. Apapun yang dia buat kita hargai guys. Tapi nggak bisa menjajakan dalam besar ya. Ya, apapun itu kita Ya. hargai. Poinnya adalah namanya. Ya, Dan benar. bisa dipergunakan. Ya, Seperti betul. itu ya. Ini saya kasih busung dulu guys. Nih, Oh. ini cuma satu aja bahannya apa kalian mau dibuat nih guys? Iya. Saya membuat salah satu dari endongan atau disebut tulang lindung ya. Nggak bisa. Nggak usah sih gitu. Kelihatan nggak? Dia buat tulang lindung nih guys. Ya, ini namanya tulang lindung.
Biasanya ada sepasang di kiri dan kanan. Dia bentuk kalau dilihat kasat mata dompet atau tas sih lebih tepatnya. Yang namanya endongan. Ya. Ini dia buat tulang lindungnya aja guys ya. Nih. Oke, udah jadi guys, cantik sekali. Dekat Dedang Mohani sedang menjahitan. Wih, nak Mani dua jahitan nih. Kalau selain ini apa aja yang bisa nanti kita tantang dia lagi guys. Siap. Di next video kita tantang dia lagi buat apapun itu yang dia bisa. Nah terakhir ini, ada keresahan nggak dalam hidup, terutama di Bali ini? Keresahan ada. Yang pertama, sekarang Bali sudah mulai padat. Jalan sudah kecil. Motor makin besar? Ya, motor, mobil, kenapa mereka berlomba-lomba memperbesar kendaraan? Kenapa Coba nggak jalan aja? rollback lah ke tahun 90-an saya dapat nonton video tuh. Motornya motor cetul loh, kayak motor Honda 8000, Supra, Supra X, FU Supra dulu yang Fit, kecil. FU. Kayaknya Beat- masih Beat yang ya kurus Beat, itu. masih bisa lah jalan itu. Belum Iya. lagi mobil lu cuma kayak Kijang kecil, nggak terlalu besar lah. Karimun Iya. yang masih kecil-kecil itu ya. Heeh. Sekarang udah ada Alphard yang Iya, begitu besar. ada Alphard besar, belum lagi Sekarang Pajero. ada bis-bis yang besar. Tambah lagi ada Pak Jiro, Bu Jiro. Woi, besar-besar itu. Ya makin maju ya makin sulit juga. Sulit juga. Ya tetap jalanin aja guys. Nah ini ada tips nggak untuk siapapun yang nonton di sini? Ya, saya ada tips buat kalian semua ya. Hidup itu harus ada visi dan misi. Misimu apa, visimu apa. Jadi misimu contoh pengen punya Pak Jiro atau Bu Jiro atau pengen punya rumah. Cara mendapatkan misi itu apa? Ya udah kita balik lagi ke visi. Visi itu apa? Kita harus bekerja keras untuk mencari rezeki, menabung-nabung untuk menimbun-nimbun uang. Setelah mendapatkan uang tersebut yang cukup, baru kita bisa menyelesaikan misi tersebut. Seperti itulah. Wih. Oke, makasih banyak waktunya Mang Boim. Iya, sama-sama sedang undang saya ke sini. Iya, sama-sama. Oke, makasih banyak ya guys sudah ngikutin kontenku hari ini. Nanti kita nextnya mau undang siapa, nanti ikutin terus kontenku. Dan terima kasih, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Bye-bye. Om Santi, 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 Om.